Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman Islam, mudah-mudahan ihsan, kemudian nikmat sehat dan diberi kesempatan waktu luang untuk bisa bermajelis, salah satu kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah insyaallah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di atasnya. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Ushul Thalattsah. Kemarin insya Allah sudah sampai ke prolognya. Sebagaimana para ulama ketika membahas kitab maka disampaikan prolognya untuk membantu kita mengerti apa yang akan kita pelajari. Dan kemarin kita sudah masuk ke 2 halaman di kitab ini. Sudah sedikit dibahas tentang artinya juga insya Allah. Nanti hari ini kita membahas syarahnya. Saya ulang sedikit nih. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, pahamilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, annahu, sesungguhnya yajibu, wajib, alaina, bagi kita semua, ta'allumu, mempelajari, 4 masail, perkara atau hal. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, ilmu, wa huwa, dia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenali agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Atsaniyah, yang kedua adalah al-amalu bihi, yaitu kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Atsalisah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, kita mendakwahkannya, mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari. Ar-rabi'ah, yang keempat adalah as-sabru, bersabar, ala, di atas, al-adafih, yaitu gangguan-gangguan. Bersabar di atas gangguan-gangguan ketika kita mencari ilmu, ketika kita mengamalkan, ketika kita mendakwahkan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman. Ini sekali lagi kebiasaan di dalam kitab ini nih, bahwa kita akan dihadirkan di setiap pernyataan dari mu'alifnya atau penulisnya selalu dihadirkan dalil-dalilnya, dan ini yang kita harapkan di dalam belajar agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah sudah paham artinya. Kemudian qala, berkata As-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i, halaman berikutnya nggih. Rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Jika jenengan mendengar rahimahullah taala berarti jenengan sedang mendoakan yang disebut namanya. Qala As-Syafi'i rahimahullah taala, berarti kita sedang mendoakan Al-Imam Syafi'i sebagai adab kita kepada guru-guru kita. Sebagaimana tadi saya sudah mendengarnya, alhamdulillah Ustaz Rasid Abu Rasidah sudah pulih, mudah-mudahan segera bisa mengajar kita kembali, hafizullah taala, semoga Allah menjaganya. Kemudian beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, lau, seandainya, ma'anzalallahu hujatan, Allah hanya menurunkan hujah ini saja, ala khalqihi, kepada makhluk ciptaannya, illa hadhihi surah, kecuali surat ini saja, lakafathum, maka cukup bagi Allah untuk memberikan hujahnya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah taala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, yaitu bab tentang ilmu sebelum berkata dan berbuat. Wa dalilu qaul ta'ala, adapun dalilnya adalah Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ketahuilah sesungguhnya tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, baru kemudian kita beristighfar untuk meminta ampun atas dosa kita. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal, memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Demikianlah Allah juga mengajarkan kepada kita.
Ayat tadi menunjukkan fa'lam annahu, artinya Allah pun menuntut kita fa'lam dulu, ketahuilah dulu, baru kita berucap dan berbuat. Di dalam ayat ini dikatakan fa'lam, ketahuilah sesungguhnya aku Allah adalah zat yang berhak diibadahi, satu-satunya yang berhak diibadahi. Baru kemudian kita wastaghfirli dzambik, adalah ucapan dan perbuatan. Kita beristighfar, astagfirullah. Setelah kita tahu, kita meminta istighfar kepada siapa? Itu maksudnya. Ya. Makanya dikatakan fabada'a bil ilmi qoblal qauli wal amal. Memulai dengan ilmu sebelum kita berucap dan berbuat. Ya. Nah, kita bahas insya Allah satu persatu tentang maksud dari penulis tentang di mukadimah pertama ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk mendapatkan ilmu di atasnya, insyaallah ta'ala. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah masih ingat ya? Bismillahirrahmanirrahim untuk tabaruk wal isti'anah. Tabaruk artinya tabarukan, meminta barokah kepada Allah. Wal isti'anah artinya kita meminta tolong kepada Allah. Ya. Kemudian dalilnya diantaranya adalah surah An-Naml ayat 30, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan bisa tulis An-Naml 30 gitu aja. Nanti di rumah kan bisa dibuka lagi. Karena ini sarahnya. Kalau sarah penjelas berarti nggak ada di kitabnya. Jadi kan bisa tambahkan surah An-Naml ayat 30, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis. Artinya nabi-nabi ternyata juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah wa Rasulih ila Hirokla Azimi Rom. Ini juga suratnya Nabi Muhammad SAW kepada Heraklius, rajanya Romawi. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tahu semua bahwa Al-Quran pun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, pelajaran yang penting dari ini apa? Agama itu iktiba. Ini maksudnya ya. Sampai hatta hal terkecil ini pun kita iktiba, meniru maksudnya. Bukan mengada-adakan yang baru. Dari awal tulisan saja ulama sudah mengajarkan ke kita bahwa agama itu hanya meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu bahwa di antara syarat diterimanya amal itu ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Iktibatu Rasul, yaitu kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini pelajaran yang kita ambil dari tulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab. Kemudian wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Maka kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita mewajibkan diri kita untuk mengetahui 4 perkara ini. Dan tentu saja para ulama membuat kesimpulan seperti ini dengan panjang sekali prosesnya. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah dalam satu malam tidak tidur memikirkan, menemukan hanya 1 ayat yang sebenarnya beliau sudah hafal untuk menjawab sebuah pertanyaan. Demikian juga sampai dikatakan wajib alaina bagi kita semua mempelajari 4 hal ini, tentu saja satu hal yang sudah difikir sangat panjang oleh para ulama. Yang pertama adalah al-ilmu. Nah, apa yang disarah dari kata-kata al-ilmu yang dikatakan di sini adalah wahwa, dia adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-ilmu di sini yang diinstal oleh para ulama ke kita semua yang belajar adalah ketahuilah bahwa mencari ilmu itu sendiri adalah ibadah. Sekali lagi, saya ulang, ini bagian penting. Ketahuilah jamaah semuanya bahwa mencari ilmu yang kita lakukan ini sekarang ini juga adalah ibadah. Sebagaimana sholat kita berusaha khusyuk, sebagaimana sedekah sampai dikatakan tangan kanan kita nggak tahu kalau tangan kiri memberi atau sebaliknya, maka demikian juga kita belajar khusyuk, betul-betul ingin tahu, karena ini adalah ibadah tersendiri yang Allah sangat cinta. Nanti di bab kedua kita akan mengambil satu bagian yang saya cuplik dulu di awal ini. Ketika
Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan hadis Jibril. Adakah di masjid ini sudah belajar hadis arba'in? Yang 40 itu? Sudah ada kajiannya belum? Mudah-mudahan ke depan nanti diadakan. Di dalam hadis arba'in nomor 2, hadis Jibril, saya kasih keterangannya singkat. Yang akan saya ambil bagian akhirnya terkait dengan ini, terkait dengan ilmu. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajul sadidu bayati siap. Kemudian tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Sadidu bayati siap, bajunya sangat putih. Wa sadidu sawatu sa'r, rambutnya sangat hitam. Kemudian beliau duduk di depan Rasulullah. Fa asnada rukbatahi ila rukbatihi, kemudian dia duduk dekat Rasulullah, mendekatkan lututnya ke lututnya Rasulullah, kemudian meletakkan tangannya di Rasulullah. Faqala, apa yang dikatakan? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Akhbirni iman, kabar kepada tentang iman. Kemudian tentang ihsan. Di akhir hadis yang panjang itu kemudian dikatakan fantolako. Kemudian laki-laki ini Jibril alaihissalam itu pergi. Falabit sumalian, kemudian kami duduk sebentar terdiam. Fakolali, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Umar, dia meriwayatkan Umar bin Khattab, ya Umar, at-tadri manisail, kau tahu siapa yang barusan bertanya kepadaku? Maka kemudian dikatakan oleh Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini pelajaran bahwa kalau kita nggak tahu jangan jawab. Bab agama jangan sampai kita ditanya kalau nggak tahu jawab, itu bahaya. Kemudian itu tadi adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'alimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kalian. Bayangkan Pak, apa faedah yang kita ambil dari sini? Dua makhluk Allah yang paling mulia ditemukan. Dua makhluk Allah yang paling mulia ditemukan, yaitu dari kalangan malaikat sayyidulnya malaikat Jibril alaihissalam. Dari kalangan manusia sayyidul basar, sepenting-pentingnya orang, semulia-mulianya orang. Ditemukan apa yang dibahas? Islam, iman, ihsan. Bayangkan, adakah lagi pembahasan yang lebih penting dari itu? Tidak ada. Karena ketika Allah menemukan dua makhluknya yang sangat mulia, yang dibahas adalah Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang kita pelajari di kitab ini. Masya Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah diberi kesempatan seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Karena istiqomah tidak mudah, tidak mudah. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, ilmu yang dimaksud di dalam keterangan kitab ini adalah tentang tiga hal itu. Tetapi di dalam syarahnya beliau Ustadz Firanda Hafizullah Ta'ala menyampaikan tentang beberapa jenis ilmu. Beberapa jenis ilmu. Jadi kita juga wajib tahu ini, karena dengan tahu ini kita bisa ngimbang-ngimbangi, maksudnya opo yo mu agama tok sing sinau nih, nah, gitu, misalnya. Opo yo ilmu dunia nggak perlu. Nah, ini kita bahas. Di dalam syarahnya dikatakan yang pertama, wajibnya kita menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana tadi disebutkan, wajib buat kita. Kemudian yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita ternyata juga bukan ilmu dunia, tetapi ilmu agama. Sebagaimana kita tahu, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris dari para nabi. Apa yang diwariskan? Bukan dirham, bukan dinar, tetapi mewariskan ilmu. Salah satu keistimewaan bagi kita yang belajar seperti ini, di dalam syarahnya disebutkan sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 18. Jadi nanti bisa tulis. Ini keterangan tambahan surah Ali Imran ayat 18. Semestinya kalau bisa dihafal oleh kita semua kaum muslimin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ternyata
persaksian Allah atas keesaan dirinya, Bapak Ibu sedaya, itu disejajarkan dengan para malaikat dan para ahli ilmu Qaimam bil qist yang menegakkan keadilan. Jadi yang disertakan oleh Allah, syahidallah, sesungguhnya Allah itu bersaksi, annahu, sesungguhnya la ilaha illa huwa, tidak ada zat yang diibadai kecuali huwa, dia Allah. Wal malaika, dan para malaikat juga bersaksi tentang keesaan Allah. Wa ulul ilmi qaimam bil qist. Siapa yang ketiga? Orang-orang yang berilmu di antara kita. Orang-orang yang berilmu di antara kita. Makanya saya katakan, Masya Allah, kalau kita kok masih diberi kesempatan bisa mencari ilmu seperti ini, Masya Allah, Masya Allah. Sebagaimana tadi dua makhluk yang paling mulia ditemukan dalam rangka mempelajari ini, kok kita sekarang ditakdir oleh Allah untuk bisa seperti ini, Masya Allah, Masya Allah. Bersyukurnya kita. Maka saya pun sampai hari ini masih mulazamah. Saya sering bertemu dengan Bapak di Masjid Abdurrahman bin Auf, karena di sana guru-guru saya sekarang tinggal. Ustadz Romlan dulu saya mengambil banyak dari beliau tentang kitab Al-Kabair, termasuk kitab Usul Salasa. Masya Allah, sampai hari ini pun saya terus mulazamah. Mengapa? Karena itu ibadah tersendiri, nggak main-main, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sedaya betul-betul bersyukur bisa seperti ini, insya Allah. Kemudian, tidaklah Allah menyuruh Rasulullah untuk meminta tambahan kecuali ilmu. Jenengan buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian diuri, jenengan baca, artinya akan ada satu perintah Allah untuk minta tambahan kepada Rasulnya. Apa itu? Tambahan ilmu. Di mana itu diletakkan? Di surah Toha ayat ke 114. Jadi bisa tulis, nanti dibuka ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah 114 ya. Surah Toha ayat 114. Katakanlah Muhammad, mintalah kepadaku tambahan ilmu. Rasulullah enggak disuruh minta tambah harta, enggak disuruh minta tambah anak yang terletak di dalam Al-Quran, maksud saya. Kalau doa-doa Rasulullah SAW tentu saja banyak hal-hal lain, tetapi yang disebut secara khusus dalam Al-Quran adalah tambahan ilmu. Tentu jenengan yang sudah mulai belajar seperti ini akan merasakan betul betapa memang benar ayat ini. Yang paling penting buat kita di awal-awal memang ilmu dulu. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan pahamkan soal agamanya. Karena memang itu yang mengatur seluruhnya. Masya Allah Pak, saya kadang kalau ingat ini tuh betapa bersyukurnya kita yang diberi kesempatan belajar. Doa-doa kita jadi ada dalilnya. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, kepada Engkau saya meminta aslih li dini, perbaiki urusan agamaku. Itu Rasulullah yang ajarkan. Masya Allah. Ini harus dihafal doa-doa seperti ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Kata Rasulullah, ya Allah, perbaiki urusan agamaku ini. Alladhi huwa ismatu amri. Karena agama itu yang mengurusi seluruhnya. Seluruhnya, dari seluruh bagian kehidupan ini, di agama itu diatur. Masya Allah. Masya Allah. Doa-doa yang ringan-ringan seperti itu harus dihafal, supaya kita bisa memohon sama Allah. Masya Allah. Jadi sekali lagi, tidaklah Allah menyuruh kepada hambanya yang paling mulia untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Dalilnya adalah surah Toha ayat ke-114. Jadi bersyukur sekali lagi kita bisa seperti ini, insya Allah. Menyikapi semua soal kan juga dengan ilmu, betul nggih? Kita baik kita punya atau tidak punya, kaya atau miskin, anak kita pinter atau tidak, anak-anak kita berbeda-beda kan. Saya ada Ammar, ada 5 orang anak saya, berbeda-beda masing-masing, berbeda-beda. Tidak semuanya sama kemampuannya. Menyikapinya dengan ilmu. Tidak bisa kalau tidak dengan ilmu. Hanya dengan emosi saja nggak selesai. Maka sekali lagi minta tambahan ilmu. Maka kita pun tiru, iktiba, mintalah tambahan ilmu kepada Allah, terus minta kepada Allah. Kemudian salah seorang tabi'in, Ibnu Mubarak, beliau menyampaikan
wala a'lamu, saya tidak mengetahui ba'da nubuwah, setelah kenabian. Kata Ibnu Mubarak, saya tidak mengetahui ba'da nubuwah, setelah kenabian, darajatan afdol, yang derajatnya lebih tinggi atau semisal min ba'sil ilmi, dibandingkan dengan seseorang yang mencari ilmu dan menyebarkannya. Sekali lagi, ini perkataan asar sahabat, asar tabi'in, Ibnu Mubarak yang mengatakan bahwa wala a'lamu, saya enggak mengetahui ada sebuah perkara yang lebih baik setelah kenabian dibandingkan dengan kita mencari ilmu dan mengajarkannya. Masya Allah, ini perkataan yang Masya Allah. Jadi dengan ilmu insya Allah kita bisa menyikapi semuanya. Kemudian ilmu apa yang dimaksud? Ilmu dibagi dua. Yang pertama ilmu dunia, yang kedua ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu dunia juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang fardu ain dan kifayah, kemudian yang mubah dan haram. Sekali lagi, ilmu dunia menurut para ulama dibagi menjadi 3, yaitu yang fardu ain dan fardu kifayah, kemudian yang mubah dan yang haram. Ini akan dibahas singkat saja karena poin kita nggak di sini. Ilmu dunia termasuk hal yang penting. Ini dalam syarahnya dikatakan, karena kita tahu bahwa agama Islam bukan hanya berbicara tentang masalah syariat saja. Dan setiap orang butuh tentang ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu peperangan, ilmu persenjataan, ilmu teknologi, dan ilmu-ilmu dunia lainnya. Jika ada orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi, di sebagian negara untuk menjadi dokter, untuk menjadi insinyur, atau bagian-bagian penting dari sebuah kegiatan keilmuan negara yang berurusan. Kalau kita kan pilihan kita masing-masing. Kita memilih ke teknik mesin, memilih ke teknik kimia, memilih macam-macam, itu pilihan kita. Tapi beberapa negara seperti di Arab Saudi misalnya, karena mereka membiayai penuh mahasiswanya, nggak kayak kita, itu disuruh, maka bagi dia menjadi fardu ain bagi yang bersangkutan. Tapi secara umum menjadi fardu kifayah bagi yang lain karena sudah ada yang mempelajari. Jadi tidak setiap kita harus tahu. Kemudian yang mubah yaitu berupa ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat secara umum. Yang mubah secara umum yang bermanfaat apa saja. Yang haram, nah ini yang haram tentu saja nggak dipelajari, yaitu berupa ilmu-ilmu dunia yang diharamkan untuk mempelajarinya, seperti ilmu judi. Jadi nggak perlu tahu lah. Kita sekarang di aplikasi-aplikasi kan banyak banget ya. Lihatlah saya, di belakang saya ada mobil, saya 1 bulan loh dapat ini. Ini masalah ini. Sebenarnya tidak jauh dari perjudian, meramal dan yang semisalnya. Hukum pelajari ilmu itu adalah haram hukumnya. Nah itu ilmu dunia. Kemudian ilmu syariat, ilmu agama juga terbagi menjadi fardu ain, fardu kifayah, dan mustahab. Jadi ilmu syariat dibagi menjadi 3, fardu ain, fardu kifayah, dan yang sunnah atau mustahab. Nah, Bapak Ibu sedaya, ilmu yang menjadi fardu ain buat kita yang mana? Ini kan titik poinnya buat kita, ya enggak? Yang fardu ain, karena fardu ain berarti masing-masing kita harus paham, enggak bisa diwakilkan ke orang lain. Masing-masing kita, diri kita wajib tahu. Maka ada dialog antara Imam Ahmad dan muridnya. Beliau ditanya, Al-Imam Ahmad mengatakan wajib bagi kaum muslimin untuk menuntut ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan agamanya. Sekali lagi saya ulang, mana yang fardu ain buat kita? Yaitu ilmu yang dengan ilmu itu agamanya jadi jalan. Bisa ketangkap nggak? Bisa ketangkap nggak? Sebuah ilmu atau berbagai ilmu yang dengan ilmu itu agamanya menjadi jalan. Ditanya kepada Imam Ahmad, contohnya yang mana ya Imam Ahmad? Wajib bagi dia mempelajari ilmu tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji bagi yang mau berangkat. Wajib bagi dia, karena ini adalah rukun buat kita.
Wajib bagi kita mengetahui tentang syahadat. Mengapa kita bersyahadat? Apa konsekuensi dari syahadat? Wajib bagi kita mempelajari syarat sahnya sholat, kemudian melaksanakan sholatnya. Ba'da sholat itu ngapain? Ini wajib bagi kita, karena ini nggak bisa diwakilkan. Kita nggak bisa wakilkan puasa kita, sholat kita, zakat kita ke yang lain, nggak bisa. Maka wajib. Ini yang namanya fardu ain. Maka kalau sampai hari ini ada bagian-bagian dari yang rukun ini, kok kita belum paham, berusaha pokoknya sampai paham. Sampai paham kita berusaha. Kalau ternyata kita sudah berusaha kok kemudian dipotong dengan maut mendatangi kita punya hujah di sisi Allah, ya Allah, saya dulu sudah berusaha ini sekuat tenaga saya untuk sampai pengertian kepada saya tentang hal-hal yang pokok ini, dan nanti kita akan pelajari di bagian yang kedua, aslus tsani, tentang agama kita, insya Allah, meskipun tidak sangat lengkap di dalam kitab ini juga. Jadi sekali lagi, ada bagian dari ilmu yang wajib buat kita, yang definisinya adalah segala sesuatu ilmu yang dengan ilmu itu agama kita berjalan. Itu intinya. Itu wajib buat kita. Termasuk di dalamnya adalah ilmu dasar tentang akidah yang kita pelajari sekarang. Wajib buat kita. Jangan sampai kita mengatakan, oh liberal itu bener-bener kok. Nasrani, Yahudi itu juga ada surganya masing-masing kok. Bukankah ini terjadi di media mainstream? Ya enggak? Kiai, doktor yang mengatakan, bayangkan subhat yang bisa masuk ke kita kalau kita nggak belajar. Na'udzubillah. Kalau kita yang belajar saja masih bisa kena subhat seperti itu, bagaimana anak-anak kita? Kita nggak hanya memikirkan diri kita, karena pesan dari para nabi juga warisannya adalah warisan tentang akidah. Padahal tantangan zaman ke depan luar biasa. Bayangkan, disiarkan luas bahwa kalimatun sawa, kalimat yang sama di dalam Al-Quran disebutkan, ayo ahli kitab kita masuk bersama-sama di kalimatun sawa, kalimat yang sama. Mereka menganggap apa itu? Menganggap persatuan, kebaikan, akhlak mulia kan ada di semua agama, sama kok. Bayangkan, ini dokter yang mengatakan. Bayangkan betapa pentingnya kita mewajibkan diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita untuk belajar bab akidah, yang dengan itu akidah kita insya Allah lurus dan selamat insya Allah. Ini bekal kita yang paling utama, membawa kita ketika kita mati, ya itu yang paling utama, ini keselamatan atas akidah kita. Kemudian rukun-rukun Islam kita akan pelajari di bab kedua nanti, dan lain sebagainya, hukum yang terkait dengan itu agama kita berjalan. Kemudian yang fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang harus diketahui oleh sebagian orang saja. Contohnya adalah ilmu usul fikih. Kalau kita nggak perlu sejauh itu belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, kemudian belajar tafsir atau belajar bahasa Arab, itu tidak harus buat kita. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahasa Arab itu bahasa induknya Al-Quran, maka kita wajib belajar. Tapi secara umum pendapat yang umum adalah mustahab saja. Kalau bisa, alhamdulillah lebih baik. Biasanya belajar bahasa Arab itu orang sudah mumet dulu ketika nahwu dan sorofnya, ngapal keokeh banget, bulek-bulek, ngomalah rasanya nauliane. Maka ini sifatnya adalah fardu kifayah. Jikalau sudah ada orang, jadi definisinya jikalau sudah ada orang lain yang melakukan cukup, dianggap cukup, maka kita menjadi tidak wajib. Sebagaimana sholat jenazah, tidak harus semuanya. Meskipun tentu saja kalau kita layak, ini sekaligus untuk perbaikan di masyarakat. Saya beberapa kali mendatangi mayit, banyak di antara orang yang datang hanya duduk-duduk, bahkan rokok di situ. Ya nggih Pak. Saya kadang-kadang itu sedih lah, lantas apa yang dipelajari selama ini? Bukankah undangannya gimana undangannya itu kalau ini layatan itu memberikan penghormatan terakhir gitu kan? Penghormatan terakhirnya masuk rokok. Penghormatan nanti kita sholati dia, dan kita dapat 1 kirot, 2 kirot kalau nganter sampai ke kuburan. Masya Allah. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini perlu kita pelajari. Meskipun fardu kifayah, tapi kalau kita datang ya kita sholati. Jangan sampai hanya duduk-duduk saja. Kayaknya 70% duduk-duduk saja deh. Itu yang saya kadang-kadang sedih.
Tapi kemarin di beberapa tempat sudah dibudayakan untuk setiap ada yang datang orang yang dianggap bisa suruh ngimami. Terus begitu sehingga ada 5, 10 akhirnya banyak yang sholat. Gitu. Kalau enggak nunggu satu orang ngimami enggak akan pada sholat. Apalagi ibu-ibunya enggak ada yang sholat. Kemudian yang sunnah atau mustahab adalah ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi seorang, maka boleh untuk mempelajarinya. Contoh adalah seseorang yang bukan mufti atau pemberi fatwa, maka tidak wajib bagi dia mempelajari ilmu usul fikih. Tapi bagi orang lain silahkan. Seorang dokter mau belajar ini silahkan. Saya latar belakangnya juga teknik, tapi belajar tentang agama ya silahkan. Kalau kita kemudian mau mendalami lebih baik. Nah sekali lagi, sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya. Ulama siapa sih ulama? Ulama itu orang yang berilmu kan. Apakah setiap kita bisa jadi ulama? Kalau kita belajar terus ya bisa. Kalau hanya dikatakan sebagai orang yang berilmu cukup. Di dalam surah Fatir 28 dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat ke-28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama, yaitu orang yang mengerti. Ketakutan kepada Allah itu sesuatu banget di sisi Allah. Dan ternyata itu ulama. Ini dikatakan di surah Fatir ayat ke-28. Jangan bisa tulis. Surah Fatir ayat ke-28 mengabarkan kepada kita yang takut kepada Allah itu ternyata para ulama. Sekali lagi, pewaris para nabi dan yang diwariskan adalah bukan dinar dirham tetapi adalah ilmu. Surah Fatir ayat ke-28 tentang innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari diantara kalian adalah ulama. Yonggih deh. Jenengan kan takut karena tahu. Jenengan lihat sebuah tempat di situ. Karena nggak tahu di situ ada macan misalnya, itu lewat saja. Ning sing ngerti kono ki ono macan gede banget. Lah mungkin kita jadi takut. Maka yang berilmu itulah yang akan takut kepada Allah. Dan sekali lagi, ketakutan kepada Allah adalah sesuatu yang baik di sisi Allah. Kemudian khairul insan, orang yang terbaik adalah anfa'uhum linnas. Maksudnya apa? Yang berilmu di antara kalian, karena yang bisa memberikan manfaat kepada sebanyak-banyak orang juga orang yang berilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Maka sekali lagi, mempelajari ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah, dan itu adalah ibadah tersendiri, sebagaimana dengan sholat, sebagaimana dengan sedekah dan yang lain-lain. Maka mencari ilmu, mencarinya ini adalah juga ibadah tersendiri. Bahkan di dalam ilmu dunia pun Rasulullah menyampaikan 1 di antara 7 orang yang akan mendapat naungan ketika keadaan yang sangat sulit itu juga terkait dengan ilmu dunia. Siapa dia? Pemimpin yang adil. Berarti mempelajari ilmu kepemimpinan sampai dia jadi pemimpin, kemudian dia adil, maka juga bagian yang sangat penting. Sekali lagi kita bersyukur Allah tempatkan kita di sini untuk saling belajar. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara ilmu yang wajib adalah mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal agama Islam. Nah, ini yang menjadi inti pembahasan kita. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab tentang ilmu sebelum berkata dan bertindak. Babul ilmu qoblal qauli wal amal. Di sini disebutkan oleh penulisnya, perkataan ini terlihat sepele. Bab tentang ilmu sebelum perkataan dan tindakan. Tetapi sejatinya hal ini merupakan poin yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Artinya ini berlaku umum, baik urusan agama maupun urusan dunia, selalu letakkan di depan ilmu sebelum kita berbicara dan bertindak. Karena sekali lagi, nek wis bajut keperucut linjiku angel banget. Gitu. Kita lagi emosi. Kemudian kita mengatakan hal yang sebenarnya kalau kita sadar merasa nggak patut itu. Ning wis bajut metu, orangnya sudah terlanjur tersakiti. Nak linjiku angel banget niku. Maka sebagian orang-orang belakangan mengatakan kita diberikan bibir dan
gigi, agar hati-hati, penjaranya 2 maksudnya, keluar dari sini tuh hati-hati. Lidah itu ibarat pedang, karena sekali ngomong kalau ini bisa nyakitinya luar biasa. Maka bab tentang ilmu sebelum perkataan dan perbuatan, bahkan ini menjadi bab tersendiri di Sahih Bukhari, Masya Allah. Kemudian Allah juga membimbing kita, jangan kita mengikuti yang kita tidak ada ilmu di atasnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Pastikan setiap tindakan kita selalu ada ilmu di belakangnya. Karena apa? Yaitu tadi, kita bisa keliru. Saya kasih contoh ya, saya berikan contoh tentang ilmu dunia saja misalnya. Saya dulu ketika semester 4, saya sudah memulai usaha. Ketika saya semester 4 sudah membeli kafling. Di sekitar sini saya ada beberapa kafling juga. Jadi semester 4 saya sudah membuka 8 lokasi untuk buka kafling itu tanpa ilmu. Jadi saya ngapling juga, pokoknya ya belum jadi kafling aja udah saya waktu itu udah promosinya gencar sekali. Apa yang terjadi? Banyak konsumen masuk, sampai saya hampir dipolisikan. Gara-gara apa? IMB nggak turun-turun. Kemudian pecahannya nggak rampung-rampung. Itu berjalan sekian waktu dan itu sangat mendera luar biasa. Sebab apa? Karena tidak cukup ilmu kita maju. Ya untuk duit itu kayak awalnya gitu, tetapi jadi masalah. Gitu. Kemudian belum lagi urusan tentang Al-Baqarah 275, 276, 277, 278 tentang riba. Saya waktu itu boro-boro mengerti tentang itu. Tetapi begitu datang ilmu kan takut kita kepada Allah. Ya kan? Riba ditantang Allah dan Rasulnya berperang. Na'udzubillah. Saya waktu itu lagi maju-majunya. Masya Allah. Punya fasilitas yang cukup banyak waktu itu. Tapi sekali lagi karena tidak dibekali dengan ilmu, yang terjadi apa? Akhirnya malah jadi hutangnya banyak. Nah ini kalau nggak berilmu, itu urusan dunia aja seperti itu, apalagi urusan akhirat. Baik, Bapak Ibu sedaya, tadi yang tentang jangan ikuti kalau kita nggak punya ilmu. Allah firmankan di mana? Di dalam surah Al-Isra ayat ke-30. Jenengan bisa tulis. Jangan ikuti sesuatu yang jenengan tidak punya ilmu atasnya. Surah Al-Isra ayat ke-36. Surah Al-Isra ayat 36. Mohon maaf. Itu mengabarkan kepada kita jangan sekali-kali kita ikuti sesuatu yang kita tidak ada ilmu di atasnya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Insya Allah kalau jangan paham ayat ini aja udah jadi cool, kita tuh jadi orang yang hati-hati. Makanya banyak orang yang berilmu itu juga ada banyak diem. Kadang-kadang kita melihat iki wong ketok eko mikir rabot karena dia tahu beberapa hal. Kemudian bagian yang kedua mengamalkannya. Yang kedua adalah tadi apa di dalam kitabnya Asaniyah al-amalu bihi, kita mengamalkannya. Sudah suruh nih? Baru sebentar banget rasanya nih. Baru membahas baru bahas al-ilmu aja sedikit sekali sudah suruh. Nggak apa-apa, kita sedikit-sedikit, tetapi mudah-mudahan yang sedikit ini benar-benar masuk dan bisa diamalkan insya Allah. Iya Pak, berarti hari ini sampai sini saja kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Jika Allah masih kasih kesempatan, mudah-mudahan kita bisa belajar lebih jauh dan tentang pertanyaan alam kubur. Man rabbuka, terus siapa Tuhanmu? Kemudian yang kedua apa? Ini kan terkait dengan hadis yang didatangkan kepada dia 2 malaikat, fayakulani lahu, 2 malaikat itu bertanya, man rabbuka? Kita jawab fayakul rabbi Allah. Yang kedua ditanya ma dinuka, apa agamamu? Kemudian dijawab fayakul dinil Islam. Jadi yang kedua apa Pak? Ma dinuka. Kemudian di dalam hadisnya dikatakan begini. Sebenarnya sebagian riwayat mengatakan man nabiyuka, siapa nabimu? Tapi dalam hadis ini dikatakan ma hadza rajulu, siapa laki-laki alladzi yang
bu'itsa fikum, diutus kepada kalian. Di dalam hadis ini sahih juga hadisnya. Pertanyaan adalah man rabbuka, ma dinuka, ma hada, siapa ini ar-rajul laki-laki alladzi yang bu'itsa fikum, diutus kepada kalian. Maka kita jawab fayaqul huwa, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Itu pertanyaan di alam kubur. Cukup, Pak nggih? Monggo. Nggih. Nanti dikatakan bahwa ulama itu adalah orang yang berilmu. Nggih. Tapi pernah saya dengar itu ulama itu orang alim. Orang alim. Orang alim. Nggih. Ini apakah bedanya apa berbeda? Nggih. Nggih. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan insya Allah membawa manfaat buat seluruhnya. Orang alim itu artinya orang yang berilmu. Alim nama lain dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan adalah orang yang berilmu. Alim itu berilmu maksudnya. Jadi itu pernyataan yang sama. Ini sama. Ini. Maka dikatakan ilmu, alim. Makanya beda antara ahli ibadah dan ahli ilmu. Di sisi Allah berbeda. Perumpamaannya seperti kalau orang ahli ibadah saja itu seperti bintang kecil dibandingkan bintang yang sangat besar. Karena kalau ahli ibadah saja dia untuk keperluannya sendiri. Tapi kalau dia berilmu keperluannya untuk semuanya. Jadi ini perbedaan antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Dan jenengan pernah dengar toh 99 orang dibunuh oleh seseorang. Kemudian datang ke siapa pertama? Ahli ibadah. Dia katakan, apakah ada kesempatan buatku untuk tobat? Diterima oleh Allah tobatnya? Ahli ibadah mengatakan, enggak. Lah saya yang ibadah kayak gini aja belum tentu diterima. Apalagi kamu bunuh 99 orang. Genep ke tadi 100. Setelah itu apa yang terjadi? Datanglah ke orang alim. Orang yang berilmu. Apa kata yang alim mengatakan, wow, gimana enggak diampuni? Allah itu kita datang dengan seluruh bumi dan langit penuh dengan dosa kita. Sepanjang la ilaha illallah kita kholisun min qalbi masih bisa diampuni. Dikabarkan ke kita orang ini masuk surga nih karena diukur jalannya ternyata lebih dekat kepada tempat belajarnya dia. Masya Allah. Jadi ahli ilmu adalah para ulama. Sama Pak nih, sama. Sampun? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau konturakan ke pembawa acara, monggo.